kelas 9A? Ya Bu. Nah yaudah. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Nah, baik, kita mulai pagi ini dengan absen dulu ya. Ya Bu. Absen 9A. Anggi Wulandari. Sakit Bu. Kenapa hari ini kok tiba-tiba hari ini sakit? Nggak tahu. Mana Anggi Wulandari suaranya? Ini Bu. Baik. Selanjutnya Sabrina Azahra. Hadir Bu. Gimana keadaan Sabrina setelah pasca sakit kemarin? Alhamdulillah kembali sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari masalah klasifikasi benda. Baik, siapa yang tahu di sini benda-benda apa aja yang ada di ruangan ini? Benda padat, benda cair, benda keras. Jadi di sini kita akan membahas klasifikasi benda. Baik, di sini kita akan lanjut materi kita yaitu klasifikasi benda. Klasifikasi benda, ada benda hidup dan ada juga benda mati. Benda hidup atau juga bisa disebut makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang pertama, bergerak. Contoh hewan yang bergerak yaitu hewan yang berada di darat, di air, dan di udara. Contoh hewan di darat bergerak pakai apa? Kaki. Contoh hewannya apa? Kucing. Kucing. Kucing memiliki berapa kaki? 4. 4. Bagus sekali. Kalau di air, Ikan. ikan dia bergerak dengan Insang. insang, Ekor. bergerak dengan sirip. Oh iya. Sirip digunakan bergerak di dalam air. Dia bisa menyeimbangkan tubuhnya di dalam air supaya dia bisa bergerak dengan baik di dalam air. Ekor juga benar, tetapi ekor itu lebih difungsikan untuk menentukan arah ikan berenang. Kemudian di udara, apa contoh hewan bergerak di udara? Burung. Betul sekali. Burung pakai apa dia terbang? Sayap. Betul sekali. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan ini bergerak bersama proses tumbuh. Kenapa tumbuhan bisa bergerak? Kenapa ya Bu? Nggak tahu. Karena dia berubah dari dia. Baik, di sini kita bisa melihat tumbuhan bergerak bersama proses tumbuh. Bagaimana cara bergeraknya tumbuhan? Karena bagaimana ya Bu? Dia bertumbuh dari kecil, sedang, dewasa, sampai tua seperti. Jadi lebih tepatnya tumbuhan itu tumbuh dari dia tunas atau kecil menjadi seukuran dia hanya memiliki 2 helai daun. Kemudian dia bisa memiliki dahan yang agak lebih besar dari dahan yang pertama, dan kedua dia bisa memiliki banyak sekali daun dan ranting. Kemudian dia juga bergerak memiliki buah atau dia bisa memiliki bunga. Kemudian dia layu dan dia mati. Betul sekali anak-anak Ibu. Kemudian ciri-ciri kedua adalah bernapas. Contohnya manusia. Manusia bernapas lewat hidung. Hidung bernapas masuknya angin atau udara. Udara, benar sekali. Kita menghirup oksigen atau karbon dioksida. Oksigen. Betul sekali. Ketika kita mengeluarkan napas, apa yang keluar? Karbon dioksida. Kita bisa lihat di sini ada reaksi respirasi. Respirasi itu arti dari pernapasan. Reaksi respirasi ini berguna bagi makhluk hidup atau benda hidup. Yang pertama ada hewan dan manusia. Hewan bernapas menggunakan alat pernapasannya masing-masing. Contohnya hewan bernapas
yaitu kerbau. Kerbau bernapas pakai jantung. Paru-paru. Kalau jantung dia untuk memompa darah. Baik, kalau ikan bernapas menggunakan Insang. Baik, di sini hewan dan manusia. Hewan bernapas menggunakan alat pernapasannya masing-masing. Contohnya kerbau. Kerbau bernapas menggunakan Paru-paru, Bu. betul sekali. Kalau ikan, Insang. insang. Kalau katak, Paru-paru. paru-paru. Kulit. Katak, nah, betul sekali. Katak bernapas melalui kulit. Kalau manusia bernapas menggunakan Hidung. Paru-paru. betul hidung. Berarti kamu fokus sekali. Manusia bernapas menggunakan hidung dan melalui trakea masuk ke paru. Kemudian dihembuskan kembali melalui mulut. Selanjutnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan bernapas lewat mana? Stomata. Stomata itu terletak di mana? Di pucuk. Di pucuk apa? Pucuk daun. Betul sekali. Stomata itu terletak di bawah daun. Bentuknya seperti bibir atas bawah. Jadi dia membuka menutup. Kemudian yang kedua adalah lentisel. Lentisel ini terletak di mana? Ayo tebak. Di batang. Betul sekali, di batang. Kemudian ketika lentisel ini masuk udara ke sana, ia akan menyerap langsung dan membawanya ke seluruh tumbuhan. Baik, selanjutnya ciri-ciri selanjutnya yaitu memerlukan makanan. Benda hidup atau makhluk hidup pasti memerlukan makanan. Contohnya hewan. Hewan memerlukan makanan untuk tumbuh. Kemudian di sini di sini hewan ada 3 macam, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora di sini seperti apa? Ciri-cirinya tumbuhan. Berarti dia memakan tumbuhan. Contoh herbivora apa? Belalang memakan rumput. Selain belalang apa? Kelinci makan apa? Betul sekali. Kemudian karnivora. Karnivora ini identik dengan daging. Berarti contoh hewan karnivora itu apa? Kucing itu makannya ikan itu termasuk daging. Kemudian contoh lainnya singa itu juga memakan daging. Kemudian omnivora ini setahu anak-anak ibu apa? Dia bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Betul sekali, dia pemakan segala hal. Contohnya ayam, dia bisa memakan benih-benih, dia bisa makan rumput, dia juga bisa makan belalang, dan dia juga bisa makan cacing dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhan memerlukan makanan berupa air dan zat hara. Zat hara ini terdapat di mana? Di tanah. Zat hara tercipta di tanah. Kemudian 2 jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun zat makanan ada 2 kemampuan. Pertama, ada autotrof. Apa itu autotrof? Tolong bacakan. Membuat makanan sendiri. Betul sekali. Kalau heterotrof, Tidak dapat menghasilkan makanan. autotrof ini contohnya apa? Tumbuhan. Kenapa dia bisa menghasilkan sendiri? Karena dia bisa melakukan fotosintesis. Betul sekali, dia bisa melakukan fotosintesis. Betul, anak-anak ibu pintar semuanya. Heterotrof.
Kenapa manusia dan hewan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri? Karena dia tidak bisa fotosintesis. Betul. Tapi lebih tepatnya, dia tidak bisa menghasilkan tanpa bantuan atau tanpa tindakan untuk mendapatkan makanan. Contohnya hewan, dia harus berburu, dia harus mencari, dan dia harus mengelilingi tempat atau area tersebut supaya mendapatkan makanan yang ia cari. Kalau manusia, ia harus mencari dulu, mengelola, menghasilkan barang yang ia inginkan, kemudian memakannya. Baik, materi selanjutnya. Ciri-ciri makhluk hidup atau benda hidup yaitu mengeluarkan zat sisa. Kalau zat sisa ini identik dengan ekskresi. Baik, di sini ciri-ciri makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa atau yang disebut ekskresi. Siapa yang terpikir zat sisa ini di dalam makhluk hidup tuh seperti apa? Kulit. Yang lain? Bulu. Dia ciri-cirinya bau. Bakai. Dikeluarkan Tai. betul, kotoran. Mengeluarkan zat sisa atau bisa berbentuk kotoran. Manusia ini kotorannya bisa kulit, ginjal, paru-paru, hati. Ini adalah media manusia tempat mengeluarkan zat sisa atau kotoran. Kalau kulit, apa yang keluar dari kulit? Daki. Keringat atau minyak tubuh. Kemudian ginjal yang keluar atau zat sisa dari ginjal itu pergi ke saluran pipis. Itu yang keluarkan yaitu pipis atau urin. Kemudian paru-paru. Apa zat sisa ekskresi dari paru-paru? Kentut. Apa tuh? Perhatikan Ibu. Bernapas. Apa yang keluar? Karbohidrat. Karbon Dioksida. Betul sekali. Itu adalah zat sisa atau zat yang dikeluarkan. Kemudian hati. Selanjutnya yaitu serangga. Serangga ini dia melalui buluh malpighi. Buluh malpighi ini mengeluarkan kotoran. Ya, bisa seperti kotoran-kotoran kecil yang biasa kita lihat, yaitu ketika rayap-rayap datang ke rumah, dia jatuhkan. Itu kotoran-kotoran rayap. Kemudian cacing. Cacing ini melalui nefridium. Nefridium ini merupakan salah satu organ tubuh dari cacing yang berguna untuk menghasilkan zat sisa atau zat ekskresi yang dimakan oleh cacing. Oke, materi selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Bisa bacakan anak-anak Ibu, tumbuh ini seperti apa? Tumbuh itu ialah pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula. Bisa dipahami tumbuh itu? Kemudian berkembang. Perkembangan ialah proses perubahan menuju kedewasaan. Jadi menurut anak-anak apa perbedaannya? Tumbuh itu dari ukuran awal sampai ke dewasa dia tidak akan bisa kembali menjadi kecil. Kalau perkembangan itu seperti proses dalam perjalanan dari kecil ke dewasa. Betul. Lebih singkatnya, tumbuh ini adalah bentuk, sedangkan berkembang ini adalah proses. Kemudian tujuannya yaitu mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Tujuan dari berkembang biak dan tumbuh ini adalah mempertahankan jenisnya atau spesiesnya agar tidak punah. Contohnya, orangutan melakukan perkembangbiakan di safari-safari berguna agar jenisnya tidak punah dan tidak
berhenti melakukan perkembangbiakan supaya anak cucu kita dan generasi masa depan dapat melihat keanekaragaman hayati, contohnya orang hutan. Kemudian ada dua cara perkembangbiakan. Yang pertama generatif dan vegetatif. Generatif ini seperti apa spesifikasinya? Kawin itu berarti ada dua bentuk. Ada yang melengkapi dan ada yang dilengkapi. Betul sekali. Contoh generatif tumbuhan apa? Tumbuhan pohon inang sama Contohnya bunga penyerbukan. penyerbukan. Gimana proses penyerbukan yang bisa Ibu tahu? Yang kalian tahu penyerbukan? Bunga mati gitu. Ya, Ya dari penyerbukan tawon lebah. tawon, betul. Itu dibantu oleh tawon. Ya. Ada beberapa faktor yang bisa terjadi penyerbukan. Pertama, karena angin. Yang Ya. kedua, karena hewan. Yang ketiga, karena memang disengaja. Misalnya dalam bunga, gini, yang dibuahi itu yang bernama Pucuk. putih, dan yang membuahi yang namanya benang sari. Baik, benang sari di sini memiliki serbuk bunga agar melekat di atas putik, kemudian sampai ke bawah untuk dibuahi dan menjadi buah. Kemudian vegetatif atau tidak kawin. Selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Contohnya, sini tangannya. Terasa? Karena kita memiliki saraf dan indra. Yang Ibu tadi lakukan itu indera apa yang terasa? Indra peraba. Peraba menggunakan kulit, betul. Kalau misalnya Ibu melihat, itu menggunakan indera penglihatan. Kalau saraf, kalau Ibu tepuk sakit, itu berarti kita memiliki saraf karena kita bisa merasakan sakit. Kemudian tumbuhan adalah iritabilitas. Selanjutnya yaitu poin 7, mampu beradaptasi. Hewan, tolong bacakan. Cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari musuh. Unta mampu bertahan di daerah gurun tanpa minum berhari-hari. Betul. Jadi di sini yang bisa kita ambil, unta itu bisa bertahan hidup tanpa minum berhari-hari. Kemudian cumi-cumi mengeluarkan tinta ketika ia melihat musuhnya atau merasa terancam. Contoh hewan lain yang tahu anak Ibu apa? Ibu kasih tunjuk. Cicak. Betul. Gimana cara dia Cicak, bagaimana dia beradaptasi? Dia kalau misalnya ada manusia, dia langsung mengeluarkan suara gitu. Itu betul. Dan selain itu, tahu tidak, keahlian cicak itu dapat memutuskan ekornya sendiri. Oh iya, Bu. Betul. Kemudian unta mampu bertahan di daerah gurun tanpa minum berhari-hari. Kira-kira kenapa dia bisa bertahan hidup? Karena dia di pulaunya itu dia menyimpan air. Betul. Kemudian tumbuhan, adanya xerofit, hidrofit, tropofit, dan higrofit. Ini adalah Nah, baik, di sini sudah paham ciri-ciri makhluk hidup? Paham. Kemudian B, benda mati atau benda tidak Hidup. Ciri-ciri benda tidak hidup yang pertama, Tidak bergerak, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, tidak memerlukan sisa,
Tidak mempertahankan nafsunya, tidak menanggapi rangsangan. Betul, kenapa? Karena dia tidak hidup. Betul sekali, itu adalah analogi namanya. Kemudian wujud bendanya. Wujud benda mati itu ada tiga. Ada benda padat, cair, dan gas. benda padat contohnya kursi. Benda cair contohnya air. Benda gas contohnya gas. selain gas, contohnya yang sering terjadi udara. Betul sekali. Baik, kita saksikan video selanjutnya. Baik, perhatikan anak ibu, saatnya berlatih. Yang mana benda hidup dan benda bukan hidup? Baik, perhatikan baik-baik. Inilah benda hidup. Contohnya apa ini? Bunga ini manusia. Dan ini Hewan. Nah, jadi kalau bisa diperhatikan, benda-benda hidup di sini dia bisa bergerak, dia bisa tumbuh, dia bisa bernapas, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Baik, yang tadi kita putar ulang ya.
Nih, ini merupakan benda mati, mati. Contohnya apa? rumah, Rumah. Ini balon, balon dan mobil. Baik, selanjutnya. Komputer benda hidup atau benda mati? Benda mati, Kenapa? karena dia tidak bisa bertumbuh. Betul sekali. Kita lihat selanjutnya. Benda bukan Hidup, hidup. Kalau ini benda hidup, benda hidup karena karena dia bisa bertumbuh dan bisa bisa tumbuh, bergerak, bisa bergerak dan bernapas. betul. Ini penjelasan selanjutnya. Benda hidup. Ciri-cirinya dia memerlukan air, boleh bergerak dengan sendiri, boleh membesar dan boleh membiak. Pandai murid-muridku. Baik, selanjutnya Ibu kasih tugas ya untuk besok. Silahkan kerjakan di rumah tugasnya. Catat. Nomor 1, cari di sekitarmu benda hidup. Kemudian cari di sekitarmu benda mati. Lalu buat tabel. Kemudian tentukan perbedaannya. Dan kalau bisa ikut sertakan orang tua untuk mendapatkan bimbingan yang lebih maksimal. Ibu minta paraf orang tua ya. Oke, Bu. Paraf. Baik, di sini cukup sekian tuh hari ini. Oke. Ada yang bisa simpulkan apa pelajaran kita hari ini? Yang singkat. Yang pertama, Benda itu terbagi menjadi 3, yaitu benda mati, benda cair, benda gas. terbagi 2. 2, benda mati dan benda hidup. Betul. Kemudian Betul, benda mati itu ada terbagi menjadi 3, benda cair, benda padat, benda gas. betul. Kalau benda hidup ciri-cirinya Dia dapat bergerak, memiliki pernapasan, dia bisa bertumbuh biak dan bisa membesar. betul sekali. Betul, pandai ya murid-murid. Nah, kita cukupkan hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jaga kesehatan, menimbang suasana dan kondisi saat ini yang sangat rentan. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, selalu mencuci tangan dan menggunakan masker, dan jangan lupa hindari kerumunan dan biasakan untuk selalu bercuci tangan sampai di rumah. Kalau perlu menggunakan hand sanitizer atau disinfektan yang mengandung alkohol. Baik, cukup sekian Ibu akhiri. Silakan ketua kelas baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.